Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan tentang pencemaran sampah di Pantai Marina, Semarang. Di mana anggota kelompoknya adalah ada Andika Pratama Rizky, Hikmatullah, ada saya Muhammad Angga Palaka Ugitama, ada Rio Andoni Satrio Wicaksono, ada Faradiana Yumna Marzuka, ada Safina Tunajah. Ya, di mana Pantai Marina sendiri, termasuk wilayah pesisir, di mana daerah pertemuan antara darat dan laut yang dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut dan proses alami yang terjadi di darat seperti aliran air tawar maupun dari kegiatan manusia. Lalu pesisir pantai memiliki sumber daya yang tinggi, namun demikian wilayah ini juga mempunyai risiko yang tinggi terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah limbah yang datang ke perairan khususnya perairan pantai. Ya, untuk pencemaran sampah Pantai Marina itu, seperti yang kita tahu Kota Semarang itu merupakan daerah terpadat di Jawa Tengah, di mana merupakan ibu kotanya dengan total jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,62% berdasarkan dari BPS tahun 2019. Di mana Kota Semarang memiliki beberapa sungai yang langsung mengarah ke laut, karena daerah perbatasan langsung dengan pesisir Laut Jawa sehingga memberikan sumbangsi yang tinggi dalam pencemaran sampah plastik. Di samping itu, belum banyak kajian mengenai usaha pengendalian sampah plastik di pesisir Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai sampah plastik di Kota Semarang perlu untuk dilakukan. Kemudian ada penyebab terjadinya pencemaran di Pantai Marina sendiri adanya plastik dan sejenisnya, logam, ban bekas, batang dan ranting pohon, botol kemasan, dan jaring ikan. Sampah pada Pantai Marina didominasi oleh plastik sampah. Plastik terbesar diketahui berasal dari golongan polisterin atau styrofoam, sedangkan sampah organik hanya berupa potongan kayu yang tidak berbahaya bagi perairan karena akan terurai secara alami. Selain plastik, pada muara sungai juga mengandung logam berat yang kadarnya melebihi baku mutu. Selanjutnya, dampak pencemaran pada Pantai Marina. Yang pertama, terancamnya populasi biota laut atau biota pesisir akibat makan atau tersangkut sampah. Kemudian dapat mengganggu estetika pesisir Pantai Marina, di mana Pantai Marina menjadi salah satu destinasi wisata Kota Semarang, sehingga terjadi penurunan pengunjung dan wisatawan. Kemudian dampak terhadap nelayan, di mana berkurangnya pasokan ikan di pesisir yang membuat nelayan pergi ke tengah laut dan menaikkan harga ikan. Selanjutnya, banjir pada pinggiran sungai, di mana air akan meluap dan berpotensi membawa penyakit bawaan akibat air banjir dan dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan jalan dan mencemari mata air. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada manusia, di mana jika hewan laut memakan mikroplastik, maka akan terjadi bioakumulasi, dan apabila hewan laut tersebut dikonsumsi manusia, maka mikroplastik yang tadi dimakan akan berpindah ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya akan menurunkan kualitas air, di mana pencemaran pada Pantai Marina itu bukan hanya plastik, tapi juga logam berat seperti timbal, mangan, tembaga, dan kadmium yang kemudian akan terbawa oleh sungai menuju laut. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian pencemaran. Yang pertama yaitu dalam skala land-based. Dalam land-based ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu 3R, reduce, reuse, recycle, di mana sampah dimanfaatkan kembali sebelum sampah benar-benar tidak layak dan dibuang ke sungai menuju laut. Kemudian yang kedua yaitu biodegradable plastic, berupa memberikan himbauan, ajakan, atau kewajiban kepada setiap supermarket atau toko untuk mulai menggunakan biodegradable plastik yang terbuat dari bahan yang mudah dan cepat terurai oleh lingkungan, dan mengajak konsumen membawa kantong belanja sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan memungut sampah.
Kegiatan ini berupa mengadakan kegiatan pengambilan atau memungut sampah pada pesisir pantai dengan mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi. Kemudian, yang keempat yaitu mengkonversi limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Sistem kerja yang digunakan adalah pirolisis atau destilasi kering. Limbah plastik dipanaskan di atas suhu leburnya sehingga berubah jadi uap. Cairan yang dihasilkan jadi bahan dasar minyak atau minyak mentah. Dengan destilasi ulang menggunakan temperatur berbeda, yakni mengacu pada titik uap, minyak mentah diproses menjadi premium atau solar. Kemudian yang terakhir, mengadakan sanksi, di mana sanksi ini ditetapkan kepada pihak-pihak yang melanggar dalam membuang limbah ke sungai menuju perairan laut. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya kamera off karena koneksi saya tidak stabil. Langsung saja, untuk pembayaran biaya sendiri itu ada 3 cara untuk membersihkan sungai sendiri, memprevent terjadinya masalah di sungai tersebut. Untuk pengerukan sungai. Dan pengerukan sendiri itu menggunakan alat berat ekskavator menguruk sampah yang berada di sungai dan sebelum sampah tersebut menuju ke perairan tersebut. Berikutnya, river clean up sendiri adalah salah satu sistem pengurangan sampah menuju ke laut dengan membersihkan atau clean up bagian sungai-sungai besar atau sungai kecil yang telah dilakukan oleh lembaga besar, organisasi, pemerintah ataupun pemerintah pusat atau clean up seperti itu. Baik, berikutnya adalah teknologi kendaraan pembersih atau sungai. Salah satunya adalah pembersih interceptor 001. Pembersih interceptor 001 ini sudah diterapkan pada tahun 2019 di Jakarta, di mana sudah hasil membersihkan mengurangi sampah di sungai-sungai menuju ke laut dengan pengoperasian sendiri itu 24 jam per hari dan sampah plastik yang diambil sebesar 466 kg per hari atau sekitar 170 ton per tahunnya. Sistem ini juga ramah lingkungan karena 100%-nya bertenaga sel surya yang digunakan lithium ion sehingga dapat beroperasi siang dan malam tanpa suara bising ataupun mengeluarkan asap. Ya, sekian dari pemaparan kelompok kami. Jadi, untuk mereview di mana Pantai Marina sendiri itu merupakan, salah satu pantai di, Kota Semarang, di mana Kota Semarang sendiri itu memiliki penduduk terpadat. Dari penduduk tersebut bisa disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat sendiri belum terlalu teredukasi tentang, pembuangan sampah sembarangan, di mana, sampah yang dihasilkan bisa langsung dari kegiatan di pantai seperti yang tadi pariwisata itu, tapi ada juga yang mengalir dari sungai, di mana dari sungai itu, eee, terdapat beberapa plastik, logam, bahkan logam berat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Nah jadi, kalau untuk, eee, bahan-bahannya itu seperti ada, eee, plastik dan sejenisnya, kantong plastik, lalu ada logam, terus ada logam dan logam berat, terus ada ranting pohon, ada ranting pohon, ada logam berat, ada ban bekas dan lain sebagainya. Di mana memang kalau untuk ranting tidak terlalu mengganggu kondisi kualitas dan lingkup sekitar air, di mana karena itu juga merupakan bahan organik. Lalu solusi itu kami memiliki 2 solusi yaitu land based dan marine based, di mana land based itu yang bisa dilakukan di, darat dalam artian sebelum sampah itu terjatuh ke laut atau sungai, ataupun nyaris bisa dibilang nyaris jatuh. Jadi seperti diangkut, terus habis itu ada pirolisis yang untuk plastik dan sejenisnya tadi. Lalu ada membuat sanksi, di mana membuat sanksi ini juga, jatuhnya yang untuk logam berat tadi itu sebenarnya, harus dikaitkan dengan PP terkait baku mutu, kualitas air. Lalu untuk marine base-nya bisa langsung, eee, river clean up, pengerukan daerah sungai dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.